Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya dengan Mr. Moon Edukasi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai integrasi nasional. Simak baik-baik videonya, tonton sampai selesai. Selamat belajar. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Konsep integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Tipe integritas menurut Myron Weiner. Yang pertama, integrasi nasional. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Yang keempat, integrasi elit massa. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau tindakan integratif. Yang kedua, syarat integrasi. Menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimkov, syarat-syarat terwujudnya integrasi sebagai berikut. Yang pertama, anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara masyarakat. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Yang ketiga, Sumpah Pemuda 1928 sebagai konsensus integrasi nasional. Sumpah Pemuda melahirkan konsensus mengenai tumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia, bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, dan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Integrasi nasional sebagai suatu usaha dan proses penyatuan perbedaan yang ada dalam suatu negara diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional sendiri terbentuk dengan adanya faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat. Salah satu faktor pendorong yaitu rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Salah satu faktor penghambat yaitu masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerah, bahasa daerah, ras, dan agama yang dianut. Tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dibagi pada tantangan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti pemanasan global, terorisme global, dinamika lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik, dan masalah perbatasan antar negara. Secara internal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dan bersatu. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara dalam upaya bela negara ditunjukkan dengan tindakan warga negara yang bertujuan mempertahankan kedaulatan dan kesatuan negaranya dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Yang kedua, hakikat bela negara. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Yang ketiga, dasar hukum bela negara. Dalam upaya bela negara terdapat beberapa dasar hukum tentang kewajiban bela negara yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang keempat, kesediaan warga negara melakukan bela negara. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2, upaya bela negara dapat diselenggarakan dengan pengabdian sesuai dengan profesi. Yang kelima, bela negara sebagai bagian pertahanan negara. Kesadaran dan kemampuan bela negara dibutuhkan guna terbangunnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, baik dalam menghadapi ancaman militer, non-militer, maupun hibrida. Terima kasih sudah belajar bersama Mr. Moon.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.